Matius 14 ayat 15 sampai 21. Mari kita baca bergantian. Saya baca yang ganjil dan saudara baca yang genap ya. Menjelang malam hari, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Haleluya. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus ada di bumi, Tuhan Yesus mewakili Bapaknya di sorga untuk kita mengenal Bapak kita itu seperti apa. Karena Yesus berkata, "Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapakku." Jadi kalau kita mau lihat karakter Bapa kita di sorga, kita melihat karakter daripada Yesus Kristus. Selama Yesus Kristus ada di bumi, Yesus Kristus tidak pernah merencanakan yang jelek buat anak-anaknya. Tidak pernah menaruh anak-anaknya ke dalam pencobaan untuk mengalami sakit penyakit, mengalami penderitaan. Ya. Jadi tidak pernah Yesus menghendaki supaya orang yang sehat jadi sakit, atau supaya orang yang kaya jadi miskin, atau supaya orang yang bahagia jadi keluarganya berantakan, jadi bercerai. Nggak pernah. Tidak pernah terjadi Yesus membuat yang baik jadi buruk, tidak pernah. Yang selalu ada di dalam perjalanan hidup Yesus, dia selalu membuat yang buruk jadi baik. Dia selalu membuat yang buta jadi melihat, yang lumpuh jadi berjalan, yang tuli jadi mendengar. Yesus membuat orang yang kusta jadi tahir. Yesus membuat anak-anak yang lapar jadi kenyang. Yesus membuat orang-orang yang tadinya sudah tidak ada harapan, seperti Maria Magdalena, seorang pelacur, tetapi ditolak oleh masyarakat, kemudian Yesus terima dan menjadi seorang penginjil wanita. Yesus menerima seorang Zakius yang adalah pemungut cukai, yang dibilangin sangat dibenci oleh masyarakat, tetapi kemudian Yesus ubahkan Zakius menjadi seorang yang murah hati dan disayang oleh banyak orang. Saudara, perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup semua orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah dari baik jadi buruk. Jadi kalau saudara melihat ada orang yang baik jadi buruk, terus saudara bilang, "Nah, itu dia pelajaran dari Tuhan." Siapa yang pernah ngomong gitu? Itu nggak kenal Tuhan artinya, ya. Kalau saudara bilang ada orang yang baik terus jadi sakit, nah itu pelajaran dari Tuhan. Terus saudara berarti kenal Tuhan. Enggak, saudara nggak kenal Tuhan kalau ngomong begitu, karena Tuhan nggak pernah begitu. Yesus nggak pernah datang dan bilang, "Kamu kok sehat-sehat aja, gimana kalau kamu supaya setia sama Tuhan, supaya kamu karakternya jadi bagus, aku buat kamu sakit." Nggak pernah Yesus bilang begitu. Dan tidak akan pernah Yesus melakukan sesuatu yang buruk buat saudara. Karena yang dia lakukan hanya yang baik buat saudara. Nah, kalau kita punya mentalitas gambaran tentang Allah yang benar, maka kita akan dapat melihat diri kita dengan benar, dan nanti kita akan mengalami dalam hidup kita segala sesuatu yang baik dan yang benar. Kalau kita sudah punya gambaran yang salah tentang karakter Allah, kita akan punya gambaran yang salah tentang diri kita sendiri, dan kita akan punya gambaran yang salah tentang orang lain, dan nantinya kita akan melihat hal-hal yang terjadi dalam hidup kita dan sekitar kita menjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kenapa? Karena kita
tidak mengerti siapa Allah kita. Tapi begitu kita mengerti siapa Allah kita akan mengalami apa yang Allah kita sediakan. Mari kita lihat saudara di ayat yang ke-15. Pada waktu malam, ini setelah Yesus melakukan banyak pelayanan kesembuhan, menyembuhkan banyak orang sakit, dan Yesus berkhotbah pada waktu itu di lapangan besar yang kumpul 5.000 laki-laki, kalau ditambah dengan perempuan mungkin 10.000 orang. Dan Yesus berkata kepada orang-orang itu, sudah malam, kita akan makan malam. Kemudian murid-muridnya berkata seperti apa? Kita lihat di dalam ayat yang ke-17. Yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Saudara, perhatikan perkataan murid-muridnya. Yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Fokus kebanyakan orang yang tidak kenal Tuhan, dia fokus kepada apa yang ada di depan mata, yang terlihat di depan mata. Mereka tidak berfokus kepada Kristus, Yesus yang ada menyertai. Saudara, kalau kita mulai fokus kepada apa yang kita lihat di depan mata, kita akan lupa kepada Tuhan yang menyertai kita. Yesus disebut Immanuel, Allah yang menyertai. Artinya dia ada di saat saudara susah, dia ada di saat saudara sendiri, dia ada di saat saudara sedang kesepian, dia ada di saat saudara sedang kekurangan. Dan begitu saudara menyadari dia ada, keberadaannya akan membuat keadaan saudara berubah dari kekurangan akan mengalami kelimpahan. Karena mindset Yesus berbeda dengan mindset murid-murid yang pada waktu itu. Murid-muridnya berfokus kepada apa yang ada di depan mata, 5 roti 2 ikan. Kalau Yesus berfokus kepada apa yang menyertai dia, yaitu Roh Kudus, dan dia berdoa kepada Bapa yang menyertai dia, yaitu Allah yang ada di sorga, dan dia berkata, Bapa kami yang ada di sorga. Artinya Bapaknya Yesus itu Bapak saudara. Kalau dia cuma bilang Bapakku yang ada di sorga, kita nggak termasuk. Tapi dia bilang Bapak kami yang ada di sorga, berarti termasuk Bapak saudara juga. Yesus Kristus membuat kita semuanya menjadi anak-anak Allah yang dapat memanggil Tuhan sebagai Bapa. Tidak ada saudara tanya orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, orang Islam, orang agama apa saja yang menyebut Tuhannya Bapa. Nggak ada saudara. Hanya Yesus yang ngajarin, kalau kamu mau kenal Tuhan, panggil Tuhan Bapa. Karena aku juga anak. Dan Bapa dan anak selalu ada bersama-sama. Dan apa yang ada pada Bapa, ada pada anak. Dan Yesus punya mentalitas Bapaknya itu tidak ada kekurangan. Jadi kalau Bapak kita tidak ada kekurangan, di dalam diri kita tidak ada kekurangan. Waktu Yesus mau kasih makan 10.000 orang yang ada 5 roti dan 2 ikan, sama nggak dengan murid-muridnya Yesus juga? Ada 5.000 orang, ada 5 roti 2 ikan, sama nggak? Sama kan? Tetapi caranya memandang murid-muridnya bilang, kami nggak punya uang buat beli segini banyak. Kami nggak punya roti buat kasih makan segini banyak. Kami nggak punya ini. Sedangkan Yesus nggak bilang nggak punya. Yesus ngomongnya 5 roti dan 2 ikan akan cukup untuk 5.000 orang. Karena Bapa di sorga akan melipat gandakan. Karena Bapa di sorga akan membuat kekurangan menjadi kelimpahan. Dan ini harus menjadi mindset kita, dan ini harus menjadi pola pikir kita, dan ini harus menjadi bagian daripada iman saudara. Bahwa di tengah segala kekurangan Allah akan melimpahkan kasih karunia-Nya. Sama seperti dosa. Di mana banyak dosa, di situ banyak apa saudara? Banyak kasih karunia. Ya. Kalau dosanya sedikit, kasih karunia-Nya turun sedikit. Dosanya banyak, kasih karunia-Nya
banyak. Artinya sebanyak apapun dosa manusia, kasih karunia tidak pernah kekurangan. Bukan artinya kalau gitu mari kita banyak-banyak berdosa supaya banyak-banyak kasih karunia, bukan. Caranya ngelihat juga jangan sampai salah lagi gitu kan. Ya, artinya begini, kalau dosanya banyak, saudara jangan khawatir, kasih karunia akan lebih banyak lagi. Ya. Kalau dosanya sedikit, kasih karunia ya cukup untuk menutupi yang sedikit. Tapi jangan dibilang kalau begitu mari kita berdosa banyak-banyak supaya kasih karunia turun banyak-banyak, bukan. Ya. Bukan ngajarin supaya saudara banyak berdosa. Dosa nggak usah diajarin. Ya, anak kecil bisa berdosa. Ya, dosa dibenci Tuhan. Dari dulu dibenci sama Tuhan. Yang menyebabkan Adam keluar dari sorga itu kan karena dosa. Jadi nggak mungkin Alkitab mengajarkan saudara mari berdosa banyak-banyak supaya kasih karunia turun banyak-banyak. Bukan begitu. Ya, artinya sebanyak apapun kekurangan yang terjadi dalam hidup saudara, saudara tidak perlu khawatir karena ketersediaan supply dari Allah kita itu tidak pernah habis. Amin. Sama-sama katakan, persediaan dari Allahku tidak akan pernah habis. Haleluya. Nah, pada waktu murid-muridnya ini mengalami kekurangan makanan, Yesus datang dan melipat gandakan sehingga makanan tidak kurang tetapi berkelimpahan. Mari kita lihat di ayat yang ke-19 apa yang Yesus lakukan di sana. Kita baca sama-sama. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Nomor 1 nih. Kalau kita punya kekurangan, kita sedang butuh sesuatu, maka yang Tuhan suruh di sini, kita disuruh duduk di rumput. Nah, masih ingat Mazmur 23? Tuhan adalah gembalaku, tidak ada kekurangan, ya kan? Dan Dia membaringkan aku di padang berumput hijau. Jadi nomor 1 saudara, kalau kita sedang kekurangan, Tuhan suruh kita duduk di rumput, artinya jiwa saudara harus tenang, jangan panik, jangan khawatir. Amin. Saudara, kalau saya bilang mari kita piknik di Cibodas, padang berumput hijau, duduk di sana, makanan tersedia, saudara dalam keadaan sedang stres atau tenang di sana, saudara? Tenang. Nah, oleh sebab itu dalam menghadapi kekurangan jangan pernah saudara cemas. Jangan pernah saudara khawatir dan bimbang. Ya. Karena orang yang khawatir dan bimbang tidak akan dapat memanifestasikan kuasa kelimpahan yang Allah sediakan. Oleh sebab itu Tuhan ingin saudara nomor 1, di tengah situasi sedang kekurangan, saudara harus jangan bimbang, jangan takut, jangan cemas, tetap tenang dan membayangkan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, apakah ada pernah di sorga kata kekurangan, saudara? Tidak pernah ada kekurangan. Di sorga suplai kesehatan, suplai sukacita, suplai damai sejahtera, suplai kekayaan, kelimpahan. Semuanya disuplai, tidak pernah kekurangan. Tanaman, buah-buahan, makanan, semuanya berkelimpahan, tidak pernah kekurangan. Demikian juga di dalam pikiran saudara jangan pernah ada pikiran kekurangan. Sebelum seseorang menjadi miskin, dompetnya nggak ada uang, yang pertama miskin adalah pikirannya, dia nggak punya uang. Begitu pikirannya berubah, saya bisa cari uang, saya bisa dapat uang, langsung nggak berapa lama saudara ketemu dia dapat pekerjaan, dia dapat uang dan dompetnya berisi uang. Jadi di mana mulainya seseorang miskin? Di dalam pikirannya. Ya, begitu saudara mengerti pikiran Allah
bahwa Bapakku tidak pernah kekurangan, demikian aku pun tidak pernah kekurangan, maka saudara akan melihat persediaan Allah akan melimpah-limpah dalam hidup saudara. Amin. Ya. Karena kasih karunia itu tidak pernah kalah dengan kekurangan. Amin. Semakin ada banyak kekurangan, semakin akan ada banyak kasih karunia yang akan mencukupi hidup saudara. Kalau kita sekarang ini melihat dunia sedang dilanda krisis, ya, jangan sampai pikiran krisis itu membuat saudara jadi termenung dan memikirkan kekurangan terus-menerus. Justru di tengah situasi seperti ini, saya mengajak saudara untuk memiliki pikiran Kristus, pikiran yang tadi kita lihat. Walaupun ada 5.000 orang belum makan, yang ada cuma 5 roti, jangan khawatir, tetapi pikirkan bahwa Bapakku di sorga sanggup melipat gandakan apa yang ada padaku. Haleluya. Saya percaya bahwa di tengah situasi seperti sekarang ini yang krisis, berkat Tuhan masih akan saudara dapatkan di mana-mana saudara berada. Tidak akan saudara pernah kekurangan. Kalau pikiran saudara adalah pikiran Kristus, tidak memikirkan kekurangan dan khawatir tentang banyak hal, tetapi saudara percaya Allahku. Filipi 4 ayat 19. Mari baca sama-sama Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Tidak pernah saudara akan kekurangan apapun, karena Bapa kita di sorga tidak pernah ada kekurangan. Di mana ada kekurangan, saudara percaya dengan iman akan kasih karunia Tuhan yang akan turun dan akan memenuhi hidup saudara semuanya. Haleluya. Sudah 20 menit. Jadi sudah harus berhenti berkhotbah. Dan saya akan tutup dengan Mazmur pasal 23 supaya saudara mengerti tentang pikiran Kristus. Baca sama-sama Mazmur pasal 23. Kita akan membaca menutup khotbah hari ini dengan Mazmur 23. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terus, Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun jalanku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak dan pialaku penuh melimpah. Amin saudara. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Rumah Tuhan itu rumah kelimpahan. Waktu Yesus datang, dia datang dengan memberi kita hidup dan hidup dalam kelimpahan. Jadi pikiran saudara harus diisi dengan pikiran Kristus, yaitu pikiran kelimpahan. Kemana saudara pergi, yang mengikuti ada 2 orang asisten di belakang. Namanya kebajikan dan kemurahan. Ya. Kebajikan itu yang baik, semua yang baik akan mengikuti saudara. Amin. Kalau saudara ke Bekasi, yang terjadi kebaikan dan kemurahan akan mengikuti saudara ke Bekasi. Kalau saudara pergi ke Kalimantan, kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti saudara di Kalimantan. Kenapa?
Karena kemana saja saudara pergi, kalau mentalitas saudara, pikiran saudara, iman saudara tertuju kepada Bapa dari segala kelimpahan, maka kebaikan tidak pernah akan meninggalkan saudara. Dan saudara akan diam di dalam rumah Tuhan, rumah kelimpahan sepanjang masa. Amin.